Baik, presentasi akan kita mulai. Halo semua, berjumpa kembali bersama saya, Urip Kabinawa. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator dari kelompok 6 dengan mata kuliah Manajemen SDM Internasional. Di kesempatan kali ini kita akan mereview jurnal internasional. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Iputu Bagas Pratama Putra dengan NPM terakhir 698. Selanjutnya Idewo Putu Gede Pratama dengan NPM akhir 725. Selanjutnya Iwayan Ananda Putra dengan NPM terakhir 687. Selanjutnya Iwayan Irwan Jayakumala dengan NPM terakhir 680. Selanjutnya Iputu Deni Putra Pratama dengan NPM terakhir 728. Selanjutnya Urip Kabinawa dengan NPM terakhir 743 dengan saya sendiri. Selanjutnya Anak Agung Ngurah Bayu Mahendra dengan NPM terakhir 711. Selanjutnya Iputu Dewon dengan NPM terakhir 686. Selanjutnya Iwayan Didan Permana dengan NPM terakhir 745. Bisa ke slide selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas judul, jurnal, volume tahun, penulisnya siapa, dan lain-lain. Ada bagian-bagian, yakni ada abstrak, pengantar, metodologi, temuan, diskusi, selanjutnya kesimpulan, kekuatan penelitian, kelemahan penelitian. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu judulnya, yakni kepuasan kerja di kalangan ekspatriat, repatriasi, dan pekerja rumah tangga, meliputi dampak yang dirasakan dari penggunaan internasional pada variabel terkait pekerjaan. Jurnal Emerald Island, volume dan halaman vol 34, nomor 1 halaman 110 sampai 124. Tahun 2005, penulis James Bonds. Selanjutnya Universidad Carlos, 3 de Madrid. Selanjutnya Madrid. Selanjutnya Spanyol. Review ini dari kelompok 6, tanggalnya 2 Juni 2024. Presentasi kali ini akan dilanjutkan oleh Saudara Gede Pratama. Bisa ke slide selanjutnya. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Gede Pratama. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk slide selanjutnya ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara empiris kepuasan kerja di antara ekspatriat, repatriat, dan karyawan domestik tanpa pengalaman internasional. Penelitian dilakukan pada sampel besar karyawan dari perusahaan konstruksi multinasional Spanyol. Analisis varian satu arah atau ANOVA dan uji SAFE digunakan untuk menganalisis data. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan pada karakteristik pekerjaan, prospek karir, dan komunikasi internal di antara ketiga kelompok ini setelah mengendalikan status hierarkis. Namun, tidak ditemukan perbedaan signifikan pada tingkat kepuasan kerja umum. Temuan ini didiskusikan beserta keterbatasan saran untuk penelitian di masa depan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Gede Pratama atas menjelaskan bagian abstrak. Selanjutnya presentasi akan kami lanjutkan. Bisa ke slide selanjutnya. Kepada Saudara Ananda Putra, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu pengantar. Dengan meningkatkan globalisasi bisnis dan aktivitas ekonomi, mobilitas pekerjaan internasional menjadi pengalaman yang lebih umum bagi semakin banyak karyawan. Pengalaman bisnis internasional dapat menghasilkan berbagai hasil positif, termasuk perolehan keterampilan, pengembangan pribadi, dan kemajuan karir jangka panjang. Namun, pengalaman ini juga menghadirkan berbagai tantangan seperti ketegangan keluarga dan sosial serta implikasi karir yang sering kali mengecewakan. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Ananda Putra. Selanjutnya presentasi akan kami lanjutkan kepada Saudara Irwan Jayakumala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Studi ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait pekerjaan yang sama kepada 3 kelompok karyawan, ekspatriat, repatriat, dan karyawan domestik. Data analisis menggunakan ANOVA, satu arah, dan uji SCAPE untuk membandingkan tingkat kepuasan di antara ketiga kelompok setelah mengendalikan status hierarkis. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ke Saudara Irwan Jayakumala. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan di slide nomor 6, yakni Denny Putra Pratama dan Didan Permana. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Saudara Denny. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan. Yang pertama ada karakteristik pekerjaan. Ekspatriat lebih puas dengan berbagai karakteristik pekerjaan seperti variasi tugas, otonomi, kesempatan belajar, penerapan pengetahuan, dan tanggung jawab. Dibandingkan dengan repatriat dan karyawan domestik, ini mendukung pandangan bahwa penugasan internasional, penawaran, pengalaman kerja baru, dan pembelajaran yang berharga. Yang kedua ada prospek karir. Ekspatriat menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi dengan prospek karir mereka dibandingkan dengan repatriat dan karyawan domestik. Hal ini menunjukkan bahwa harapan tinggi yang tidak terpenuhi setelah kembali dapat mempengaruhi tingkat kepuasan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Didan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu komunikasi internal. Ekspatriat cenderung kurang puas dengan komunikasi internal perusahaan yang konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa ekspatriat sering merasa terisolasi saat bekerja di luar negeri. Yang keempat ada kepuasan gaji dan rekan kerja. Tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam kepuasan gaji dan kepuasan dengan rekan kerja di antara ketiga kelompok. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan tidak hanya dipengaruhi oleh gaji absolut, tetapi juga oleh persepsi keadilan dan referensi sosial. Baik, sekian dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Denny dan Didan sudah menjelaskan mengenai temuan. Bisa ke slide selanjutnya, dan presentasi akan dilanjutkan kepada Saudara Bayu Mahendra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang diskusi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang dampak yang dirasakan dari penugasan internasional pada elemen-elemen terkait pekerjaan. Meskipun ekspatriat cenderung lebih puas dengan berbagai aspek pekerjaan, tingkat kepuasan kerja umum mereka tidak berbeda signifikan dengan repatriat dan karyawan domestik. Faktor-faktor non-kerja seperti situasi keluarga tampaknya memainkan peran penting dalam menjelaskan kepuasan ekspatriat dengan penugasan internasional. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Bayu Mahendra.
Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan kepada Saudara Bagas Pratama Putra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Studi ini berkontribusi pada literatur tentang kepuasan kerja dengan menunjukkan bahwa ekspatriat cenderung lebih puas dengan karakteristik pekerjaan dan prospek karir mereka, tetapi kurang puas dengan komunikasi internal. Tidak ada perbedaan signifikan dalam kepuasan gaji dan kepuasan kerja umum di antara ketiga kelompok. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor non-kerja yang mempengaruhi kepuasan ekspatriat. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Bagas. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dewon. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi kekuatan penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan sampel besar dari perusahaan konstruksi multinasional Spanyol yang memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan dan relevan dengan konteks bisnis internasional. Yang kedua, menggunakan analisis varian satu arah atau ANOVA dan uji SCAFE untuk membandingkan tingkat kepuasan di antara kelompok yang merupakan metode statistik yang dapat untuk tujuan penelitian ini. Yang ketiga, studi ini membandingkan kepuasan kerja antara ekspatriat, repatriat, dan karyawan domestik, memberikan wawasan yang komprehensif tentang dampak penugasan internasional. Yang keempat, penelitian ini tidak hanya melihat kepuasan kerja umum, tetapi juga memecahnya menjadi aspek-aspek spesifik seperti karakteristik pekerjaan, prospek karir, dan komunikasi internal. Yang terakhir, temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi perusahaan yang mengelola tenaga kerja global, terutama dalam hal perencanaan karir dan strategi komunikasi internal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan dengan saya sendiri, yakni Urip Kabinawa dengan NPM akhir 743. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelemahan penelitian. Studi ini berfokus pada satu perusahaan multinasional di Spanyol, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya gerenesibel ke konteks budaya dan industri lainnya. Yang kedua, penelitian ini bersifat cross-seksional sehingga tidak dapat menangkap perubahan kepuasan kerja dari waktu ke waktu atau dampak jangka panjang dari penguasaan internasional. Meskipun disebutkan bahwa faktor-faktor non-kerja seperti situasi keluarga memainkan peran penting, penelitian ini tidak mengeksplor variabel-variabel ini secara mendalam. Yang keempat, studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang meskipun bermanfaat, tidak memberikan wawasan mendalam yang bisa diperoleh dari data-data kualitatif tentang pengalaman subjektif karyawan. 5. Meskipun penelitian ini mengendalikan status hierarkis, ada banyak variabel lain seperti usia, gender, dan pengalaman kerja yang mungkin mempengaruhi hasil dan tidak diperhitungkan. Itu tadi yang telah saya bahas mengenai kelemahan penelitian. Dan itu tadi adalah rangkuman materi yang telah saya rangkum bersama teman-teman kelompok 6 yang sudah berkontribusi sangat baik. Selanjutnya, kami atau saya sebagai selaku moderator memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini atau kesalahan dalam presentasi di kali ini. Kami sudah melakukan semuanya yang terbaik sebisa kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sekali lagi, saya dan kerabat kelompok 6 pamit undur diri. Presentasi resmi kami tutup. Terima kasih.